Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, sampai umatnya ila yaumil qiyamah. Dalam hidup dan kehidupan ini perlu menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang unggul. Bagaimana pribadi yang unggul? Pertama adalah memiliki jiwa syukur. Yang kedua sabar. Dan yang ketiga tawadhu. Yang pertama syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik senang ataupun sedih, baik gembira atau merana, tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Orang yang bersyukur tambah nikmatnya, karunia-Nya, rezekinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, apabila kufur, tunggu azab dari Allah yang pedih. Maka patut menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Alhamdulillah wa syukrulillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Alhamdulillah wa syukrulillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Sekali lagi, alhamdulillah wa syukrulillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Cara mensyukuri nikmat Allah: satu, ucapkan alhamdulillah. Ra'su syukri alhamdulillah. Puncaknya syukur itu mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, contohnya sehat walafiat dari sakit. Alhamdulillah, anak saya bisa masuk ke perguruan tinggi. Alhamdulillah, dapat pekerjaan yang layak. Alhamdulillah, selamat dari bencana. Ucapkan alhamdulillah.
Yang kedua, cara mensyukuri nikmat Allah itu dengan jalan sujud syukur. Caranya Allahu Akbar, langsung sujud. Apa yang dibaca ketika sujud? Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ungkapkan kepada Allah ketika sujud syukur itu, ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa ibu bapak kami, jadikan kami orang yang bersyukur, mudahkan kami dalam segala urusan. Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tanpa takbir dan salam pun nggak apa-apa. Kalau belum bisa bacaan sujud syukur seperti tadi, boleh diganti dengan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang kedua, cara mensyukuri nikmat Allah itu yang ketiga ya, maaf bukan yang kedua, menginformasikan kepada orang lain. Motivasinya lillahi ta'ala, bukan karena apa-apa. Misalnya seseorang dapat bisa menyumbang misalnya pembangunan, diinformasikan kepada orang lain dengan tujuan agar bisa memotivasi kepada yang lain. Ya, bisa jadi menginspirasi supaya yang lain pun bisa bersedekah. Contohnya informasikan. Seseorang misalnya dapat selesai membangun rumah, informasikan kepada orang lain, alhamdulillah saya sudah beres membangun rumah dan sekarang kita syukuran. Diwartoskan, diinformasikan kepada orang lain. Karena sesuai dengan surat Ad-Duha ayat 11, Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, dan terhadap nikmat Tuhanmu fahadis, informasikan. Yang keempat, cara mensyukuri nikmat Allah itu adalah dengan jalan menggunakan nikmat sesuai dengan keinginan yang memberinya. Gunakan nikmat sehat, ya. Terus nikmat ada kemajuan dalam kesuksesan perusahaan misalnya, karir, ya. Gunakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat umur digunakan untuk dipakai beramal soleh. Jadi cara mensyukuri nikmat Allah itu, satu, ucapkan alhamdulillah. Yang kedua, sujud syukur. Yang ketiga, menginformasikan kepada orang lain. Dan yang keempat, menggunakan nikmat sesuai dengan keinginan yang memberinya. Jadi sekali lagi, untuk dapat menjadi manusia unggul, satu, syukur. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, tawadhu. Sabar dalam kondisi apapun. Sabar itu adalah sibuk beraktivitas dalam menunggu sesuatu. Contohnya seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sakit. Maka sabarnya ketika sakit itu cari solusi bagaimana cepat sembuh. Pergi ke dokter, cari obat, ke rumah sakit, bukan hanya di Indonesia misalnya, bahkan sampai ke luar negeri.
mentok tawakal kepada Allah. At-tafwidu ba'dal kasbi, tawakal itu. Jadi menyerah setelah berusaha. Kalau sudah menyerah setelah berusaha, ridho akan kepastian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau orang yang beriman tentunya ridho akan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Sekali lagi, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Sabar. Sabar ada 3 kondisi. Sabar ketika musibah, sabar ketika taat kepada Allah, dan sabar ketika mau menjalankan atau melakukan maksiat. Artinya sabar untuk bisa menghindarinya, menjauhinya. Yang terakhir, kalau kepengen ingin menjadi manusia yang unggul, setelah syukur, sabar, baru yang ketiga tawadu. Tawadu itu rendah diri di hadapan Allah, rendah hati di hadapan manusia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wisatawan asing dari Portugis berlama-lama di Candi Prambanan. Karena jatah waktu sudah habis, saya akhiri cukup sekian. Kalau kura-kura pergi ke kali, tentulah dia mencari makan. Kalau ada kata-kataku melukai hati, mohon kiranya dapat memaafkan. Demikian, hadanallah wa iyyakum ila sirati mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.